Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana biaya memulai bisnis di Filipina. Langsung aja ya Kang, silakan dijawab. Oke, langsung ya teman-teman, ini menarik banget. Langsung ditanya, nggak ada basa-basinya. Jadi berapa biaya yang digunakan untuk memulai bisnis di Filipina? Nah, jadi teman-teman, memulai bisnis di Filipina itu dapat menjadi langkah yang cerdas bagi para pengusaha. Karena baik lokal maupun asing pengusaha di sana, negara ini sebetulnya menawarkan berbagai keuntungan ya, seperti populasi masyarakatnya yang besar, kemudian tenaga kerja yang terampil, serta lingkungan bisnis yang ramah. Namun sebelum memulai ya kita penting ya Kang Dani untuk memahami biaya-biaya yang terkait dengan pendirian bisnis di negara ini. Nah, langsung saja, berikut ini adalah beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Ya, mungkin penonton juga bisa mencatat di rumah cara berbisnis di Filipina ya. Seperti apa persiapannya? Yang pertama adalah biaya pendaftaran dan lisensi. Nah, jadi di Filipina itu ada pendaftaran bisnis, yaitu di Department of Trade and Industry atau DTI ya. Ini adalah untuk usaha kecil dan menengah. Jadi biaya pendaftaran di DTI ini berkisar antara 200 PHP. Jadi peso ya, PHP itu rupiah kalau di Indonesia. Dan biayanya sekitar 200 PHP hingga 2000 PHP. Jadi tergantung pada nilai modal yang diinvestasikan. Silakan Dedek mainnya di luar saja ya. Dan kemudian yang kedua adalah Securities dan Exchange Commission atau SEC ya. Jadi untuk korporasi atau perusahaan besar, pendaftaran ini dilakukan di SEC. Ini mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi, teman-teman. Berkisar antara 5.000 PHP atau hingga 10.000 PHP ya. PHP itu kan rupiahnya di Indonesia ya, Filipina peso gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lisensi dan izin, teman-teman. Ada yang namanya barangay clearance. Jadi biaya untuk mendapatkan barangay clearance ini biasanya sekitar 500 PHP hingga 1000 PHP. Kemudian ada mayor permit. Nah, ini biaya untuk mayor permit dapat berkisar antara 1000 PHP hingga 10.000 PHP tergantung pada jenis bisnis dan lokasi. Kamu tinggal hitung aja dalam rupiahnya ya. Kemudian yang perlu kita pikirkan Kang Dani adalah biaya sewa dan fasilitas ya. Tentu biaya sewa untuk ruang kantor atau toko di Filipina ini sangat bervariasi ya, tergantung pada lokasi dan ukuran. Di pusat-pusat bisnis utama seperti Metro Manila, kemudian di tempat yang lain, biaya sewa ini bisa sangat tinggi. Jadi berikut adalah beberapa perkiraan saya untuk biaya sewa ya. Pertama, di Metro Manila, biaya sewa ruang kantor di area CBD seperti Malacati dan Bonifacio Global City ini bisa mencapai 1000 PHP hingga 2500 PHP per meter persegi per bulan. Kemudian di area lain, di daerah lain seperti di Cebu atau di Davao ya, ini biaya sewanya mungkin lebih rendah, sekitar antara 500 PHP dan 1000 PHP per meter persegi selama per bulan, begitu hitungnya. Tinggal diakumulasi saja ya teman-teman. Nah, kemudian fasilitas lain seperti utilitas itu juga harus kita pikirkan ya. Seperti listrik, air, internet juga harus dipertimbangkan. Jadi biaya ini bervariasi teman-teman, tetapi rata-rata bisa mencapai sekitar 10.000 PHP hingga 20.000 PHP per bulan. Nah, kemudian yang kita perlu pikirkan kembali adalah gaji dan kesejahteraan karyawan di sana kalau kita punya bisnis di Filipina ya. Jadi Filipina ini menawarkan tenaga kerja yang terampil sebenarnya dengan biaya yang relatif rendah ya dibandingkan dengan negara-negara barat. Namun negara-negara barat ya itu lebih besar, namun penting untuk memperhatikan bahwa undang-undang ketenaga kerjaan yang mengatur upah minimum dan tunjangan lainnya adalah seperti ini penjelasannya. Yang pertama adalah upah minimum. Jadi rata-rata upah minimum di Metro Manila ini adalah sekitar 537 PHP per hari. Sementara di provinsi lain bisa lebih rendah.
Jadi berkisar antara 300 PHP hingga 400 PHP ya per harinya begitu. Kemudian tunjangan karyawan teman-teman. Jadi pengusaha juga perlu menyediakan tunjangan seperti asuransi kesehatan, SSS atau Social Security System, PhilHealth dan PEG-IBIG ya namanya. Jadi total kontribusi ini biasanya sekitar 10% hingga 12% dari gaji karyawan. Nah, lumayan ya. Ada persyaratannya ternyata teman-teman. Nah, kemudian ada biaya peralatan dan inventaris maksudnya. Jadi peralatan yang kita gunakan selama berbisnis di sana tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan. Ada biaya peralatan dan inventaris dapat bervariasi sebenarnya secara signifikan. Misalnya untuk restoran maka ada biaya untuk peralatan dapur, furnitur, dan perlengkapan makannya mungkin berkisar antara 500.000 PHP hingga 1 juta PHP ya. Kemudian untuk retail, nah ini untuk retail ada biaya untuk stok awal barang dagangan dan peralatan toko dapat mencapai sekitar 300.000 PHP hingga 700.000 PHP perkiraan saya teman-teman. Nah kemudian juga kita perlu mempersiapkan biaya pemasaran dan promosi kalau kita mau berbisnis dimanapun ya, terutama di Filipina. Jadi untuk memperkenalkan bisnis baru, strategi pemasaran yang efektif memang sangat penting teman-teman. Ini bisa termasuk biaya untuk iklan digital ya, seperti kampanye iklan di media sosial dan platform online lainnya. Ini dapat menghabiskan sekitar biaya 10.000 PHP hingga 50.000 PHP ya per bulan. Kemudian ada bagian materi promosi juga kita perlu persiapkan. Jadi seperti pembuatan brosur usaha kita, spanduk, dan materi promosi lainnya mungkin membutuhkan biaya awal sekitar 20.000 PHP hingga 50.000 PHP sepertinya. Nah, teman-teman kesimpulannya adalah ini perlu dicatat dan perlu diingat bahwa biaya memulai bisnis di Filipina ini bervariasi ya, tergantung pada jenis dan skala bisnis seseorang. Jadi pengusaha ini perlu melakukan perencanaan yang cermat dan menyusun anggaran dengan teliti yang mencakup semua aspek biaya ini dengan persiapan yang tentunya matang dan pemahaman yang jelas tentang biaya-biaya yang terlibat yang saya sebutkan tadi, maka memulai bisnis di Filipina dapat menjadi investasi yang menguntungkan. Begitu Kang Dani. Jadi silakan teman-teman pengusaha yang mau bisnis di Filipina, seperti itu gambarannya. Dan oke, terima kasih sudah mengundang saya Kang Dani. Oke.